Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita akan melanjutkan, masih ada 7 hadis lagi, pembacaan hadis teladan hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdillahi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisifa'ain al-asali wal Quran. Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berpegang pada 2 obat, madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku, di hadis yang ke-34 ini Rasulullah menyampaikan pesan dengan makna yang sangat dalam. Walaupun tidak dijabarkan secara tersurat, tetapi kalau kita membaca sesuatu yang tersirat, akan tampak bahwa pengobatan yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat komprehensif. Pengobatan yang tidak hanya menyentuh level fisik saja, tetapi juga di level psikis. Sehubungan dengan hal itu, penyakit dibagi dalam 2 kelompok, yaitu ada penyakit fisik dan penyakit psikis atau kejiwaan. Penyakit fisik di sini meliputi banyak hal yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh, pada raga seseorang, baik itu penyakit dalam ataupun penyakit luar. Adapun penyakit psikis lebih menitik beratkan pada penyakit yang menggelayut pada jiwa, seperti kesedihan, kegalauan, kebodohan secara akal budi, dan sejenisnya. Disinilah letak keagungan sabda beliau. Beliau hanya menyebutkan 2 obat, namun kalau ditelaah masing-masing obat merupakan induk dari segala jenis obat. Dengan kata lain, keduanya merupakan bahan dasar obat-obatan, baik fisik maupun psikis. Pada masing-masing penyakit terdapat obatnya sendiri-sendiri. Obat penyakit fisik adalah madu, sedangkan penyakit kejiwaan adalah Al-Quran. Jadi, saudara-saudaraku, hadis tadi menjelaskan bagaimana untuk kita bisa menyehatkan jiwa kita, psikis kita, adalah salah satu cara adalah dengan Al-Quran. Lalu diapakan Al-Quran itu? Apakah kemudian Al-Quran itu dibaca? Apakah Al-Quran itu kemudian dipahami? Apakah Al-Quran itu kemudian diresapi, diamalkan? Tentu apa yang kita sampaikan itu ya semuanya harus kita lakukan. Untuk bisa mengamalkan tentu harus memahami. Untuk bisa memahami tentu harus dibaca. Untuk bisa membacanya dengan benar dan baik tentu harus belajar. Lagi-lagi kewajiban untuk talabul ilmi adalah wajib hukumnya kepada kita semua. Namun kadang-kadang kita tidak menyadarinya, kurang menyadarinya. Kita terlalu fokus
wajib kita kepada rukun Islam saja, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan sebagai orang Islam sebenarnya kewajiban-kewajiban itu tidak hanya itu. Masih ada kewajiban, dan salah satunya adalah kewajiban kita untuk thalabul ilmu, menuntut ilmu, belajar dan belajar. Belajarlah kepada siapa? Tentu adalah kepada ahlinya. Jangan sampai kita keliru juga belajar kepada orang yang bukan ahlinya. Tentu hari-hari ini kita dihadapkan begitu banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk belajar. Apakah itu Google, sehingga orang sering tanya saja ke Mbah Google, ya. Apakah itu YouTube, apakah itu bahkan juga tulisan-tulisan atau buku-buku yang begitu banyak bertebaran ada di sekitar kita. Tentu yang tidak boleh kita tinggalkan adalah belajar kepada guru, ya, kepada tidak sekedar bukunya, tetapi juga ada orang yang menuntun kita. Jadi memang setiap orang, saya kira, butuh ada guru. Guru juga butuh guru. Jangan merasa menjadi guru kalau kita tidak pernah berguru. Jadi memang itulah hal yang harus kita lakukan, ya, untuk tentu saja supaya hidup kita selalu menuju pada kebaikan. Madu, saya kira sudah banyak keterangan tentang madu di podcast sebelumnya, bagaimana khasiat madu. Tentu sudah kita ketahui bersama, dan kalau kita lupa bisa kita buka kembali di YouTube saya yang berbicara dan membahas tentang madu, ya. Demikian hadis yang ke-34, ya. Madu dan Al-Quran merupakan obat. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.